Jakarta, seolah jantung yang berdenyut bagi Indonesia. Pusat dari segala dinamika kehidupan yang terus bergerak tanpa henti. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara, bukan hanya sekedar tempat berjalannya roda pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, politik, dan kebudayaan yang selalu berkembang. Dengan populasi yang kini melebihi 10 juta jiwa dan bertambah setiap harinya karena arus urbanisasi, Jakarta kini menjadi rumah bagi beragam lapisan masyarakat. Dari pengusaha besar yang menjalankan bisnis di gedung-gedung pencakar langit, hingga pedagang kaki lima yang meramaikan trotoar dengan gerobak dorongnya. Dari kaum urban modern yang sibuk mengejar karir di pusat perkantoran, hingga penduduk asli Betawi yang masih setia untuk menjaga tradisi leluhur mereka di tengah arus perubahan zaman. Setiap sudut kota memiliki ritmenya sendiri. Di jalan-jalan protokol seperti Sudirman dan Tamrin, deretan kendaraan membentuk lautan lampu merah saat malam tiba, menciptakan pemandangan khas metropolitan. Gedung-gedung tinggi dengan kaca berkilauan mencerminkan cahaya matahari senja. Inilah Jakarta yang tak pernah tidur, kota yang menyimpan berjuta kisah di setiap sudutnya, kota yang terus berkembang tanpa melupakan akar budayanya. Di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, tersimpan kekayaan kuliner yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah. Salah satunya adalah kuliner tradisional Betawi yang lahir dari perpaduan budaya, termasuk pengaruh kuat dari tradisi Cina yang telah berakar di Indonesia selama berabad-abad. Dari sajian sederhana hingga hidangan khas perayaan, setiap rasa yang tersaji adalah hasil dari percampuran budaya yang harmonis. Bumbu saya bumbu resep keluarga. Iya. Semua bumbu pakai. Cuman ada resep lainnya satu. Oh iya. Kalau spesial kan bahannya yang bagus-bagus punya, jadi berkualitas, jadi istilahnya nggak sembarangan bikin gitu. Yang bikin spesial ini, yang nilai bukan saya, yang pembeli ini yang nilai. Ada juga hari biasa peminatnya, cuman lebih ke Lebaran, lebih cenderung banyaknya Lebaran dibanding hari-hari biasa peminatnya. Pasar-pasar tradisional, warung-warung kecil hingga kedai legendaris jadi saksi bisu perjalanan panjang akulturasi yang terwujud dalam kuliner Betawi. Di lorong-lorong sempit yang dipenuhi aroma rempah dan suara tawar-menawar, jejak sejarah masih terasa di setiap sudutnya. Sayur godok misalnya, merupakan makanan adaptasi dari hidangan Cina yang kemudian bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari meja makan masyarakat Betawi. Hidangan berkuah santan ini menghadirkan paduan rasa gurih dengan sentuhan manis dan sedikit pedas, mencerminkan keseimbangan cita rasa yang telah melewati berbagai generasi. Laksa Betawi pun demikian. Semangkuk laksa dengan kuah santan yang kental, yang kaya akan bumbu seperti kemiri, lengkuas, dan daun jeruk menjadi wujud nyata perpaduan budaya Melayu dan Cina. Mie kuning atau bihun berpadu dengan tauge, daun kemangi, serta telur rebus menciptakan harmoni rasa yang khas. Makanan ini bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga sebuah kisah yang mengabarkan pertemuan budaya yang berlangsung selama berabad-abad lalu. Kita harus kembali kepada sejarah, ya, karena kita mengetahuinya dari peristiwa sejarah. Memang saudara-saudara kita, masyarakat atau orang Tionghoa itu
sudah melalang buana ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara dan khususnya ke tanah Jawa Barat bagian utara yang kemudian namanya macam-macam, mulai dari namanya Batavia, Jayakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa dan seterusnya. Mereka sudah berada di sini paling enggak pada abad-abad awal, karena pelancong Tionghoa, pelancong Cina saat itu sudah memberikan laporannya atas kunjungan mereka ke sini, dan itu laporan itu dilakukan oleh pasien misalnya pada abad ke-5 ya, abad ke-5 mereka sudah melancong ke sini dan kemudian memang mereka melakukan laporan-laporan. Nah, semakin berkembang dan masifnya masyarakat Tionghoa itu memang ketika kota ini berubah nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, dan di Jayakarta, dari Jayakarta berubah lagi menjadi Batavia. Menjadi Batavia itu di 1619, jadi abad ke-17. Kemudian Jan Pieterszoon membangun kota Batavia dengan mendatangkan banyak orang ke sini, orang dari Nusantara dan tentu saja juga orang-orang dari Tionghoa. Orang-orang Tionghoa ini yang memang menjadi ahli bangunan, ahli pertanian dan ahli-ahli lain, termasuk dia juga memperkenalkan tradisi kuliner yang kaya dan beragam itu. Oleh karena itu, masyarakat sini, masyarakat inti kota Batavia, masyarakat inti kota Jakarta yaitu orang Betawi tentu saja kemudian berinteraksi dengan saudara-saudara kita Tionghoa, dan hasil interaksi itu banyak ragamnya. Dari sisi kesenian, dari sisi kuliner, dari sisi ritus, ritual, dari sisi busana. Jadi komplitlah saudara-saudara kita memberikan pengaruh yang cukup kuat kepada masyarakat Betawi. Sehingga dengan kata lain, masyarakat Tionghoa mempunyai andil besar di dalam kebudayaan Betawi pada umumnya. Atau kalau kita bicarakan sekarang tentang perkulineran, ya tentu saja mulai abad ke-17 dan abad 18, kemudian lebih sangat intensif itu terjadi pada abad ke-19. Ya, terlalu banyak ya kalau misalnya disebutkan, kan dia ada macam-macam cemilan kue-kue. Apakah dia kue kering, kemudian kue basah, minuman, makanan-makanan besar yang terdiri atas sayur, atas nasi, atas olahan-olahan yang memanfaatkan daging, yang memanfaatkan nabati, hewan-hewan, dan sayur mayur. Jadi kalau kita misalnya kita melihat ekspresi di dalam kuliner asinan, maka di situ bisa kita temui unsur Tionghoa. Atau kalau kita melihat misalnya laksa, maka kita juga bisa melihat dari bagaimana masyarakat Tionghoa itu memberikan andil besar terhadap kuliner itu. Begitu juga misalnya dalam kue-kue kering, ya itu ya, kue-kue kering itu yang perlu dengan adonan itu misalnya itu kue apa ya, kue kering itu misalnya kue ketapang, itu juga masih termasuk juga mendapatkan pengaruh, atau kembang goyang, atau akar kelapa, atau kue-kue lain ya, kue-kue kering lain, atau kue-kue basah seperti kue unti, kue alie begente, kue unti, kemudian kue ketimus, kue-kue lain itu yang kue-kue basah, dan juga mungkin kemungkinan besar dodol, wajik, kemudian rangkambang itu juga masih dapat pengaruh dari masyarakat Tionghoa. Jadi banyak ya yang saya mengumpulkan itu
dari beberapa data dan buku-buku masa lalu itu kira-kira ada 80-an macam kue kering dan 70-an macam kue basah yang menjadi kue Betawi tetapi mendapatkan pengaruh dari saudara-saudara kita dari Tionghoa. Jadi kira-kira seperti itu. Yang dua memang lebih itu ya, lebih terkenal ya, karena sering disajikan. Kalau keluarga Betawi itu dengan sayur sambal godok itu jelas itu menjadi keharusan. Dalam beberapa ritus misalnya si sambal godok ini memang selalu muncul ya. Misalnya dalam upacara sedekah bumi dia ada di situ. Nah, untuk si laksa ini kan kemudian dia dari kuliner yang memperkuat ritus serah-serahan ya, dalam upacara pengantin itu ada laksa pengantin, tapi kemudian dia muncul menjadi kuliner yang populer. Oleh karena popularitasnya itulah banyak yang menjajakannya, sehingga dengan begitu yang dilihat oleh anak-anak muda itulah yang dia yang dia rasakan, dia makan gitu. Jadi banyaknya orang kemudian popularitas dia itu yang membuat dua kuliner itu sambal godok dia populernya pada saat Lebaran. Kalau si laksa dia populernya karena dia dijajakan oleh banyak pedagang. Kemudian juga varian-varian lain memberikan andil bagi keterkenalan dia. Misalnya laksa dari Bogor, laksa dari Cirebon, laksa dari mana itu juga memberikan pengaruh. Nah, yang Mijuhi ini memang hanya kalangan tertentu dan terbatas. Saya banyak mendengar hanya dari kalangan tua yang mempunyai memori tersendiri terhadap makanan ini. Sehingga wah, ada Mijuhi, mari kita sama-sama rasakan. Jadi kira-kira seperti itu. Nama saya Sumarni, panggilannya Poncum. Oke, Pak. Apa yang membuat Mpok tertarik menjual laksa Betawi dibandingkan makanan lainnya? Dari keluarga sih ya, jadi kuah kental gitu, enak kayaknya anak Betawi, anak orang tua juga. Kira-kira udah berapa lama, Pok, kalau dari keluarga jualan laksa? Saya, Iya. dari mama mah dari kecil dia mah ya, dari Bantaran. Saya kan belajar sama mama, terus di ini nih udah kembangin aja sendiri, jangan ikutin mama kata dia kan gitu, jangan ikutin emak, buka aja sendiri. Udah resepnya dikasih sama dia. Udah 15 tahun kurang 15 lebih. tahunan ya, Pak. Iya. Oke. Kalau laksa Tangerang itu kuahnya merah ya. Kalau sini kan Betawi kuning, sama laksa Bogor juga kuah kuning. Oke. Semuanya beda. Jadi dari bahan-bahannya juga beda sama laksa Tangerang. Oke. Resep keluarga. Iya. Semua bumbu pakai. Cuman ada resep lainnya satu. Oh iya. Tahu kan? Temu mangga. Tahu? Bumbu. Udah tahu, Pak. Apa Nggak ya? itu, Pak? Itu sejenis bumbu, rasanya baunya bau mangga. Cuman dia berbentuknya seperti jahe. Oh, dicampurin. Iya, iya.
Siram-siram buat layuin aja sih. Oke. Nah, saya bikin lagi orang tuh, Oh, bikin kembali lagi. Iya. Soalnya saya kuahnya kuah kental, nggak encer. Iya. Nah, kalau prosesnya Pok dari awal pembuatannya hingga disajikan apa aja Pok? Bahan-bahannya mungkin. Oh, bahan-bahannya dari semua bumbu pakai kunyit, jahe, tumbar, lada, kencur sedikit, temu mangga, bawang putih, bawang merah. Kalau cabai enggak, cuman kan dia nanti pakai sambel. Oke. Iya. Itu disangrai dulu kalau saya. Disangrai dulu. Iya. Bawang goreng. Sambal pakai enggak? Pakai Pok. Oke. Biar ada kriuknya kasih kerupuk ya. Ya. Oke Pok. Mangganya Temu mangga ya. yang susah ya. Kadang online nggak ada, di pasar nggak ada. Oke. Makanya kita harus stok. Stok ya. Iya. Respon pelanggan Pok terhadap laksa Betawi. Enak. Kalau laksa saya tuh udah orang-orang udah percaya ya. Enak kok, bikin lagi gitu. Oh, oke. Kalau pembelinya kebanyakan anak muda atau orang tua Pok? Orang tua Orang tua ya. Kalau anak muda ada tapi ada. cuman banyakan orang tua ya. Nah, Kalau menurut Pok tantangan terbesar untuk mempertahankan kuliner laksa Betawi? tangannya. Jadi kalau lagi kondisi nggak sehat, pengennya sih lancar, dikasih tempat. Ya udah alhamdulillah kayak gini lah dikasih tempat. Cuman kalau cuaca hujan, Cuaca hujan ya. iya Saya. sama pengunjungnya dan nggak ada. Berarti emang udah dari dulu jualan di sini ya, Pok? Iya jualan di sini. Menurut Pok gimana caranya biar laksa Betawi itu tetap dikenal generasi muda Pok? Biar ya harganya juga nggak mahal-mahal ya, terjangkau lah di sini sama anak muda, orang tua. Gitu kualitasnya lah dibaikin lagi, jangan yang rusak bahannya nggak boleh. Oke. Apakah Mpok berharap ada lebih banyak anak muda yang mau belajar dan berjualan laksa? Oh iya Kedepannya. silakan. Banyak? Boleh ya. Boleh ya? Ah, Oke. Pesan Mpok untuk masyarakat agar tetap melestarikan kuliner Betawi, khususnya laksa. apa ya? Ya biar dimajuin lagi, biar dia mau belajar, mau bikin kuliner Betawi yaitu laksa. Ya kita mau kalau dia mau bergabung sama kita ajarin. Oh, Mau oke. tua, mau muda, ayo silakan. Kerja kan mau melestarikan. Laksa prinsipnya sama ya, dia terutama emang dari unsur kuah itu. Kuah itu kalau kita itu lebih kepada tidak pekat ya. Kita Betawi itu lebih kepada unsur yang lebih cair, kemudian warna kuning itu yang lebih mensimbolkan kepada makna kemuliaan ya. Jadi dari si laksa ini, apalagi nanti ketika dia berkaitan dengan laksa penganten misalnya gitu ya, karena warna itu memperlihatkan warna kemuliaan, karena warna kuning itu adalah warna dari simbol yang maha kuasa. Kalau misalnya dalam perspektif Pancasila, Bung Karno itu mengambil lambang ketuhanan yang Maha Esa itu dengan simbol bintang. Simbol bintang itu dikasih warnanya kuning. Jadi kuning itu warna kemuliaan. Dan kalau laksa Betawi itu kan dia lebih ada kucai ya.
kemudian dia itu pakai apa ya, bumbunya itu lebih nggak terlalu pekat. Kemudian dia juga oncom itu menjadi penting ya di situ, dan kadang-kadang tapi nggak mesti ya, dia itu untuk lebih menambah rasa itu memang kadang-kadang ada yang menambahkan dengan ebi, tapi nggak umum gitu ya. Nah kemudian unsur daun kemangi itu juga menjadi penting gitu ya. Nah sisanya memang jelas itu adalah karena saya kan nggak begitu sering, bukan nggak begitu sering ya, saya jarang menikmati laksa dari daerah lain. Apalagi laksa-laksa dari negara tetangga yang tadi disebutkan itu, saya nggak pernah merasakan itu. Jadi yang dapat saya katakan bahwa laksa Betawi itu yang sering saya makan itu rasanya seger, rasanya renyah, rasanya gurih, rasanya itu pokoknya dia itu unsur-unsur bumbunya itu sangat kuat. Ditambah lagi nanti dengan tambahan-tambahan sayuran seperti kemangi itu, justru dia menjadi semakin mantap gitu di dalam lidah saya yang sering makan itu. Jadi saya tidak bisa membandingkan antara satu laksa dengan laksa lain, karena memang saya jarang makan laksa. Itu kalau saya lagi kemana-mana itu ada laksa Bogor misalnya, maka saya kurang begitu nafsu. Tetapi kalau di beberapa tempat yang jelas itu mengindikasikan bahwa ada tulisan Betawinya itu, maka saya baru merasa tergugah, saya punya selera untuk segera menikmati makanan itu. Jadi saya tidak bisa membandingkan antara satu laksa lain dengan laksa Betawi. Masih jauh. Ya. Kalau saya sih nerusin tahun 90-an. 90-an ya. Tahun 90. Nah, berarti dari kalau orang tua dulu berarti jualan meja juga. Paman. Oh, paman ya. Iya. Dulu nggak sengaja sebenarnya. Ilmu juga ilmu sambil jalan. Berjalannya waktu, saya kan tadinya kerja. Iya. Berhubung udah punya keluarga, kebebasan kurang, jadi punya pikiran kita pengen jualan aja, kata. Nggak taunya saya juga nggak ada yang ngajarin, inisiatif sendiri ya. Cuman posisinya tahu cara-cara bikinnya. Baik, Pak. Kalau saya belajar dari pikiran saya supaya ini enak tuh gimana caranya gitu. Baik, Pak. Iya. Jadi menunya ini tuh supaya enak, kan barang yang berkualitas yang bagus gitu belanjanya. Iya, iya. Kalau yang membedakan hijau ini dengan mie lainnya apa sih, Pak? Maksudnya maksudnya gimana? Apa hal yang membuat mie Jogo ini spesial, Pak? Menurut Bapak ini. Kalau spesial kan bahannya yang bagus-bagus punya, jadi berkualitas, jadi istilahnya nggak sembarangan bikin gitu. Yang bikin spesial ini, yang nilai bukan saya, yang pembeli ini yang nilai.
Kalau yang membuat rasanya, ini kan saya kemarin sudah sempat nyobain ya Pak. Iya. Apa sih Pak yang membuat, menurut Bapak nih yang membuat rasa mie Jo ini unik Pak? Unik karena istilahnya campurannya banyak, campuran bumbu rempah-rempah itu. Hanya kan banyak campurannya. Kalau yang menunya ini kan satu mie kuning, kedua kalinya kentang, Iya. daun selada, pakai mentimun, terus pakai kol. Jadi supaya enak tuh bagaimana caranya tuh? Apakah ada sejarahnya Pak atau makna khusus di balik mie Jo ini Pak? Sejarahnya dulu ada khusus orang Betawi, cuman kalau sekarang kan udah beredarnya beriringnya waktu, jadi sekarang orang aslinya Betawi punah gitu. Jarang ya. Iya, sebenarnya ini makanan khas Betawi. Iya. Betawi ya. Iya. Kalau untuk proses pembuatannya Pak gimana Pak? Ini proses pembuatannya terlalu, ya emang makan waktu. Makan waktu ya. Iya. Jadi nggak sembarangan bikin gitu. Oh, Ya emang kalau mau kepengen asal-asalan sih dalam waktu singkat bisa, cuman kan rasanya beda. berarti yang buat lama itu si mie-nya ya? Iya, bumbunya ini Oh, bumbunya. nomor satu kan, semua makanan tergantung bumbu. Kalau bumbunya oke, Oke. iya makanya nasi Padang terkenal karena bumbunya oke. Eh, kalau untuk proses pembuatannya apa masih pakai teknik tradisional dulu Pak? Atau udah mulai modern? Udah sebagian tradisional, sebagian pakai ngikutin zaman. Ikutin zaman ya? Iya. Contohnya apa tuh Pak? Ya, contohnya kalau dulu kan nggak ada gilingan mesin, kalau sekarang ada gilingan mesin. Oke. Terus kita dulu manual, cabai diulek, sekarang di blender. Ya itu contohnya itu. Kalau untuk juminya sendiri kan Pak, atau cumi kering ya? Iya. Kalau untuk mencarinya apakah susah Pak zaman sekarang Pak? Atau masih Ya tinggal? agak susah kalau musim hujan begini, susah Bang. Susah ya? Iya, jadi udah harganya lumayan mahal ya. Tapi untuk di pasar-pasar masih ada yang jualan ya? Kalau di pasar kecil-kecil di sini nggak ada, adanya di pasar gede, sono di Muara Karang. Oh, Muara Karang. Jauh juga ya? Iya. Lumayan. Kalau rasa dan penyajiannya Pak, apa masih sama kayak dahulu Pak? Masih Masih ya? masih sama yang dulu. Kalau untuk respon para pelanggan sendiri Pak terhadap mie Jo ini gimana Pak? Dia ya akuin di mana-mana emang ada, cuman dia nilai ya di mana-mana yang cocok di sini kata. Sini ya? Iya. Jadi bukannya saya ngomong sombong, di mana-mana dicari. Ya jangankan dari daerah kota kan banyak, Iya. tapi dari kota pada belanja ke sini ke saya. Kalau untuk anak muda sendiri, apakah masih ada Pak yang mengenal dan Masih banyak juga, kalau yang ya tergantung keluarganya. Kalau keluarganya yang biasa pelanggan suka makan juwi ya ngikut juga, masih banyak juga. kalau untuk tantangannya Pak, tantangan terbesar apa Pak untuk mempertahankan kuliner ini Pak? Ini kan kuliner tradisional. Tantangan terbesar mempertahankan saya langganan sih, langganan. Kalau langganan masih banyak peminatnya, langganan saya, jadi saya masih pertahankan. Menurut Jadi- Bapak gimana Pak? Biar mie Jo ini tetap dikenal generasi muda. Ya yang akan datang, dari si muda yang akan datang kan seharusnya gitu ada generasi penerus gitu, seharusnya. Tapi ini kan makanan khas daerah, istilahnya khas Betawi. Benar Pak. Sebenarnya tuh harus jangan sampai punah tuh. Bapak berharap nggak Pak ada orang yang lebih banyak mau jualan mie Jo ini Pak ke depannya? Ya mengharapkan sih saya, berharap. Kalau untuk mie Jo sendiri kan ini tuh berkembang di Jakarta Pak. Dan mengapa sih Pak hidangan ini tidak sepopuler di daerah lain gitu Pak? Dia itu memang apa ya, komunitasnya sangat khusus ya. Pada awalnya itu dia memang lebih berkembang di kawasan masyarakat Betawi di kota.
Ya, di kota itu yang lebih lebih dikenal mie ini. Nah, oleh karena itu, karena komunitasnya yang sangat terbatas itulah yang kalah dengan, kan banyak tuh ya, banyak pilihan dari kuliner yang beredar di masyarakat, entah itu soto, entah itu gado-gado, entah itu sop, entah itu macam-macam. Jadi memang ini kurang populernya karena memang komunitasnya sangat terbatas dan berada pada kawasan di pusat saja gitu ya, di kawasan, kalau zaman dulu nyebutnya itu Batavia and Om London. Batavianya itu ada Batavia Stad Batavia yang ada di kota gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya, jadi komunitasnya terbatas, yang menikmati pun terbatas, sehingga dengan demikian orang-orang kurang begitu peduli kepada yang namanya si mie juhi ini. Boleh perkenalan namanya, Bu? Nama Ibu Yanti Andayani, asli Betawi. Oke. Sejak kapan Ibu mulai berjualan sayur godok? Semenjak di PHK dari kerjaan, jadinya larinya ke jualan. Bangkol, ada wortel sama kentang, ada daun bawang, ada santan instan. Ini bumbunya terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemiri, ketumbar. Nanti dikasih daun salam, serai. Nah, terus apalagi? Setelah itu dimasak. Selain sayur godok, ada jual apa lagi, Bu? Banyak, ada sayur-sayur lauh matang lainnya, ikan pepes-pepesan, dan juga nasi bok. Nasi bok. Kalau berarti sayur godok ini apakah tetap ada peminatnya kalau di bulan-bulan biasa atau hanya bulan lebaran, Bu? Ada juga hari biasa peminatnya, cuman lebih ke lebaran, lebih cenderung banyaknya lebaran dibanding hari-hari biasa peminatnya. Nah, sayur godok itu ciri khas orang Betawi ya, dan banyak diminatin orang Betawi. Kebetulan lingkungan saya itu lingkungan orang Betawi, jadi seleranya itu selera sayur godok. Kalau asal sayur godoknya, Bu? Dari Betawi, daerah Kemayoran yang lebih pokoknya yang ciri khas aslinya tuh daerah-daerah sana, daerah Kemayoran. Ya. Ini bumbunya dioseng sampai mateng. Setelah itu baru masukin sayurannya. Sayur godok lebih enak, bisa dipakai buat nasi, bisa dipakai buat lontong. Pokoknya dia banyak diminati orang. Bahan apa yang membuat rasa sayur godok menjadi khas? Sayur godok menjadi khas, bahannya itu kalau dari zaman dahulu ya, kacang panjang sama labu siem. Tapi untuk sekarang ini banyak orang yang beralih ke bahan yang zaman sekarang ya, masakin ngikutin perkembangan zaman kayaknya ya. Kalau sekarang biasanya pakai bahan apa aja, Bu? Sekarang bahannya sering digunakan kayak wortel, kentang, sama kembang kol. Ada juga pakai telur rebus, bisa pakai tetelan, tergantung selera ya. Berarti bahan-bahan yang mudah didapatin ya, Bu, di pasar? Iya, mudah didapatin pasar. Kalau sejarah atau makna khusus, Bu, di balik sayur godok? Aduh, maknanya apa ya? Maknanya itu
gimana ya, udah melekat di lidah orang Betawi sepertinya ya. Nah, biar mendidih. Setelah itu kita kasih santan instan. Kasih lada bubuk. Si garam. Royco-nya nggak ada lagi, habis pakai ini aja. Identiknya pokoknya Lebaran, dibanding hari-hari biasa ya. Lebaran itu hampir semua orang pakai sayur godok. Berarti untuk yang nyari juga banyak ya, Bu? Banyak, iya, banyak peminatnya. Bisa jelaskan, Bu, bagaimana proses pembuatan sayur godok? Pembuatan sayur godok itu ya dari awal sayuran, terus kita bikin bumbu, lalu kita masak ya, terutama santan ya harus pakai santan. Kalau nggak pakai santan namanya bukan sayur godok. Kalau waktu yang dibutuhkan untuk memasaknya, Bu? Ya paling nggak sampai selesai mah, sama belanja sama nyang-nyangin sampai masak ya 1 jam lah. Ya. Apakah masih menggunakan bahan dan cara tradisional, Bu, memasak sayur godok yang Ibu jual ini? Saya udah nggak pakai tradisional sih, cuman gimana ada barangnya aja di warung terdekat saya ya. Apalagi sekarang kan udah zaman kemajuan, jadi banyak yang pakai sayur godok yang zaman sekarang lah gitu bahannya. Sedap, udah matang. Ada sedikit berbeda, mungkin kalau orang dulu mungkin rempahnya juga beda kali ya. Kalau untuk sekarang kan yang penting kita rasanya masih mirip-mirip sama kayak dulu lah gitu ya. Kalau untuk berjualan sendiri, Bu, udah berapa lama, Bu? Berjualan sih ada sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan. 3 tahunan. Cuman kalau memang untuk masak-masak udah pengalamannya lama ya? Udah lama, cuman kalau untuk sayur godok sekitar 3 tahunan lah. Baik, Bu. Bagaimana, Bu, respon pelanggan terhadap sayur godok saat ini, Bu? Alhamdulillah mereka pada suka, pada cocok di lidahnya, dan mereka juga nggak kapok katanya. Sayur godok yang hasil tadi tolong dicoba ya, tes rasa. Nggak panas sama sekali kayaknya. Gimana rasanya, Pak? Mantap. Ini rasa sayur godoknya pedas, manis, asem. Ciri khas orang Betawi, sayur godok. Yang makan juga orang Betawi. Mantap. Biasanya, Bu, pembeli-pembeli itu dari kalangan apa aja, Bu? Ya kalangan menengah ke bawah, kadang atas juga, nggak mesti sih, ya tergantung mereka minatnya kali ya. Kalau anak muda sekarang, Bu, apakah masih mengenal dan menyukai sayur godok ini, Bu? Ada sih, nggak semuanya, cuman harus diperkenalkan dan harus dibikin mereka suka.
Caranya gimana tuh Bu kira-kira? Ya paling nggak kita suruh mereka tester rasa gitu ya. Maksudnya paling nggak kita perkenalkan lah supaya mereka tahu bahwa sayur godok itu udah keturunan generasi dari zaman nenek moyang kita. Kalau tantangan menurut Ibu untuk mempertahankan kuliner ini apa Bu? Aduh gimana ya, karena kita orang Betawi jadi harus kita pertahankan generasi dari orang tua kita dulu, jangan sampai itu hilang. Gimana Bu caranya biar tetap dikenal generasi muda Bu sayur godok ini? Yang penting kita jangan berhenti untuk berjualan dan agar mereka lebih mengenal lebih jauh lagi tentang sayur godok, dan kita juga jangan bosan-bosan untuk berjualan. Sayur godok yang dikenal lengkapnya itu sayur sambal godok gitu ya. Dan memang itu kan proses ya, dia nanti dia akan ketemu dengan bentuk lain. Kalau dia dimakan sebagai sayur saja itu kan kurang mantep ya. Dia biasanya dicampur dengan ketupat. Maka begitu juga si laksa. Si laksa juga bisa dimakan sebagai laksa saja, tetapi yang lebih ada pengaruh dengan Tionghoa itu adalah misalnya laksa penganten. Laksa penganten. Kalau mijuhi kan jelas ya, dia itu beberapa unsur yang memperlihatkan sangat kuat dari saudara-saudara kita Tionghoa. Jadi proses pertemuan ini bisa kita lihat bisa dari proses perwarnaan, pengolahan, kemudian nilai-nilai lain yang ada pada kuliner itu. Jadi unsur-unsur itulah yang menjadi penentu kuatnya sumbangan atau andil masyarakat Tionghoa terhadap 3 kuliner itu gitu ya. Kan dia bukan pakai labu ya. Dia itu pakai pepaya muda ya. Dia pakai pepaya muda. Kemudian dia ada juga memakai ebi sedikit. Dia juga ada memakai pete, ya petai. Orang Melayu bilang petai, kita pakai pete. Dan campuran lainnya itu kacang misalnya ya, kacang. Kemudian juga tadi pepaya muda itu memang yang lebih menandakan itu yang Betawi, dan kuahnya memang nggak terlalu kental karena kita membutuhkan kuah sayur sambal godok ini untuk mengairin, memberikan kuah kepada yang namanya si ketupat. Jadi apalagi nanti dia rasanya yang seger, rasanya yang ringan, rasanya yang ya pokoknya enak lah ya, seger, enak. Itu yang lebih kita pilih karena memang dia bisa saja digado, tetapi kalau kita makan sayurnya saja kita bisa itu, tapi memang dia akan lebih nikmat kalau kita makan dengan ketupat. Karena di dalam tradisi Betawi itu si sambal godog ini selalu ada di dalam saat Lebaran. Nggak ada rumah Betawi itu yang nggak masak sayur sambal godog, namanya ketupat ya, sayur ketupat, sayur sambal godog atau sayur ketupat. Di samping memang nanti ada opor dan juga semur gitu ya. Semur itu yang menjadi padanan dan teman dia. Jadi kira-kira begitu kalau kita melihat dari si sambal godog itu ya seperti itulah. Dia yang pertama tadi kita memakai bukan labu siam ya, kita memakai kelapa, kita cacah kita. Nah itu yang enggak, dia lebih kuat daripada buah labu. Buah labu itu cepat lembek gitu ya. Nah kalau si pepaya muda itu dia lebih kuat biasanya. Dan memang
salah satu tujuan kita membuat sayur sambal godok itu, sayur sambal godok Betawi itu memang sayur sambal godok yang mempunyai durasi yang lebih panjang ketimbang yang lain. Jadi karena peruntukannya di hari Lebaran, terutama di hari Lebaran, itu memang dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan hari keempat itu masih kita bisa makan si sambal godok itu. Dia sepadan dengan semur. Semur itu juga nanti bisa 2-3 hari, 4 hari sampai 5 hari bisa, dia nggak basi begitu ya. Jadi unsur-unsur itu yang menjadi menjadi penanda bahwa dia sayur sambal godok dari Betawi. Baik Pak, ini kalau dari segi bumbu dan teknik memasak, apa sih Pak pengaruh budaya Cina atau mungkin hal yang diadaptasi dari budaya Cina itu Pak terhadap 3 kuliner ini? Secara singkat saja Pak. Ya tentu saja kan proses memasak itu, yang kita tradisional itu kan kita menemukan cara masak, kalau belum ditemukan api itu kita bisa jemur. Kemudian ketika kita ketemu dengan api maka dia bisa kita bakar. Kemudian teknologi yang didatangkan cara-cara mengolah yang kita dapatkan dari saudara-saudara kita dari Tionghoa itu yang memperkaya itu, misalnya dalam hal memilih warna, bumbu yang mewarna itu, kemudian bumbu yang gurih, bumbu yang asin, dan bumbu-bumbu lain itu memang diperkaya oleh pertemuan kita dengan saudara-saudara kita dari Tionghoa. Jadi Tionghoa itu memberikan pengaruh besar kepada tradisi memasak, baik teknologi alat-alatnya, teknologi cara dia ngadoninnya, teknologi cara dia menggepreknya, menggilesnya, kemudian teknologi cara menyiapkan dan menyajikannya. Jadi beberapa hal memang dapat kita ketahui bahwa ini yang sebetulnya masukan atau pengaruh dari Tionghoa. Jadi di dalam kuliner-kuliner itu dia menjadi Betawi dan dia tidak bisa dipisahkan. Bahwa kita bisa merasakan ada pengaruh dari Tionghoa itu jelas. Tetapi dalam laksa, dalam mijuhi, dalam sambal godok itu dia sudah menjadi utuh milik etnik Betawi. Tidak bisa kita pretelin atu-atu. Oh ini ininya ya. Oh ini ininya. Oh ini misalnya rempah-rempahnya. Oh ini nggak bisa seperti itu. Karena dia sudah menjadi satu kesatuan utuh. Sehingga menjadilah dia yang disebut dengan laksa, dengan mijuhi dan sayur sambal godok. Jadi nggak bisa kita pretelin satu demi satu untuk melihat bahwa ini pengaruh ini. Jadi dia jadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Menjadilah dia itu yang disebut dengan kuliner itu. Kini, gemerlap kota yang terus berkembang, gaya hidup masyarakat pun ikut berubah. Mal megah dan pusat kuliner modern kini menjadi destinasi utama bagi anak muda. Dari kafe-kafe bergaya minimalis hingga restoran cepat saji berkonsep kekinian, semua menawarkan kenyamanan dan suasana yang instagramable. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mulai tergeser, yakni kuliner tradisional yang syarat akan sejarah dan budaya. Dahulu, warung-warung kecil di gang sempit adalah tempat berkumpulnya warga menikmati hidangan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun kini, generasi muda lebih akrab dengan makanan cepat saji dan tren kuliner dari luar negeri. Laksa Betawi jarang terdengar di percakapan mereka. Hal ini bukan tanpa alasan. Kenyamanan, kepraktisan, dan daya tarik media sosial juga menjadi faktor utama. Makanan bukan lagi sekedar suara rasa, tapi juga pengalaman visual dan gaya hidup. Namun, di balik modernitas ini, muncul pertanyaan. Akankah kuliner tradisional bertahan di tengah arus perubahan zaman? Akankah generasi muda masih mengenal cita rasa kuliner warisan leluhur mereka? Nama saya Fajar Fadila.
Profesi? Profesi saat ini saya masih pelajar mahasiswa di Pamulang. Perkenalkan, nama aku Haji Julfiansyah. Oke, apa jenis makanan yang akhir-akhir ini Anda konsumsi? Jenis makan akhir-akhir ini, kebanyakan jenis makanan saya makan tuh sekarang sih rebusan ya. Rebusan ya? Iya, kayak misalnya semur jengkol atau semur ayam gitu atau sayur soto gitu. Nasi Nasi apa itu? seperti nasi sehari-hari, karena kan gandum bisa mengenyangkan perut. Iya. Kalau kuliner modern gitu? Aku lebih suka ke laksa sih. Laksa ya? Iya. Oke. Laksanya laksa apa? Betawi atau Tangerang atau laksa Singapura? Laksa Bogor? Betawi sih. Laksa Betawi Betawi. ya. Jadi kalau gitu dengan makanan modern, Anda lebih suka mana? Kalau dengan makanan modern, buat saya pribadi ya, Ya, saya lebih suka makanan tradisional. tradisional ya. Kenapa tuh? Karena saya lihat nih ya, banyak makanan modern sekarang tuh kebanyakan tuh kan ngikutin tren, terus yang saya lihat tuh bahkan mengandung gula gitu. Walaupun emang rasanya bagus, itu unik-unik maksudnya. Kapan terakhir kali kamu mencoba laksa Betawi? 3 minggu terakhir bersama orang tua Di mana itu? di Tangerang, Oh, di Pasar Tangerang. Lama ya. Ada ya? Ada dong. Kalau Mijuhi Sergodok tahu? Tahu godok pernah, aku pernah nyoba, tapi udah dapat 1 bulan lalu pokoknya. Itu juga sama kakak. Berarti kalau Sergodok suka ya? Iya, suka. Kuliner tradisional kayak laksa Betawi, Mijuhi atau sayur godok, apakah Anda tahu? Saya kurang tahu kalau yang lain, cuma kalau sayur godok saya pernah Oke. coba. Kapan terakhir kali coba sayur godok? Terakhir kan sayur godok tuh sering ada Pak, di kondangan atau kemarin lebaran tuh kan ada tuh. Jadi nggak mau harus makan ya. Berarti emang udah tradisi ya? Iya. Tentunya kalau pas lebaran. Apa kesan Anda terhadap kuliner tradisional Betawi? Kesannya unik, kayak rasa ya kan, terus variannya unik aja gitu. Untuk saat ini saya tidak punya kesan terhadap kuliner Betawi, tapi kalau dari zaman sayur godok aja ya, saya menurut saya sayur godok tuh enak, rasanya tuh tidak gimana ya, kan santan dengan dan sayuran lainnya tuh dicampur dengan bihun gitu kan, itu menarik banget. Menurut Anda kuliner tradisional kurang menarik dibandingkan makanan modern? Karena kurang promosi yang pertama, terus jarang dijual. Berarti kuliner Betawi ini lebih sulit ditemukan atau bagaimana? Ya karena kemasannya misalkan kayak kurang modern gitu. Karena kuliner tradisional tuh punya ciri khasnya sendiri. Jadi tuh di luar sana tuh banyak peminatnya tersendiri, kayak mungkin ada komunitasnya sendiri atau Oke. Jadi kalau kuliner tradisional Betawi khususnya saat ini lebih sulit ditemukan atau tidak sebenarnya? untuk saat ini sih sulit. Saya Sulit ya. jarang sekali ketemu kuliner Betawi. Bisa membuat Anda lebih tertarik untuk mencoba makanan tradisional? Karena unik sih, unik ya kan, unik aja gitu. Terus yang kedua, dia kan emang kastanya lama kan, dari rasa itu aja sih. Nah, kalau kuliner tradisional ini dikemas dengan konsep modern, apakah Anda lebih tertarik untuk mencobanya? Mungkin ya tergantung ya, tapi soalnya kalau ini ya kan, kalau kuliner tradisional tuh dari segi visual tuh kurang menarik biasa. Nah kalau dikemas dengan modern tuh biasa mungkin tampilannya bisa lebih menarik mungkin. Oh, Tapi tetap harus mempertahankan rasanya ya. rasa yang original Iya, ya? iya, rasa original. Itu keunikan dari makanan tradisional. Mungkin karena kayak misalkan kan varian terbaru ya kan,
lagi naik booming-boomingnya, pasti dong bawaannya pengen nyobain gitu sesuatu yang baru. Menurut Anda penting nggak untuk melestarikan kuliner tradisional? Penting, karena itu udah budayanya itu unik gitu dari masanya gitu. Jadi untuk orang-orang wajib tahu ya, Iya, karena udah turun-temurun. pasti harus tahu. Apalagi di kalangan anak muda gitu, Gen Z kan harus tahu kayak di sosial media gitu. Kayak di Shopee, lagi marketplace. Gimana sih caranya agar generasi muda saat ini lebih mengenal dan menghargai makanan tradisional? Oh, soal itu bisa melalui ini, terutama zaman sekarang ya, media sosial, atau dengan acara event masak-masak tradisional mungkin seperti itu. Yang pertama lebih ke apresiasinya kayak misalkan contohnya dia mengenal gitu, mencari tahu, atau ya lihatlah sih referensi gitu. Mungkin ada yang lebih suka, tapi balik lagi sih ke Gen Z-nya. Kalau untuk saat ini menurut saya kurang. Yang tahu mungkin hanya orang-orang desa. Oh, Karena kan masih sering tuh kalau orang di kampung-kampung atau desa tuh kalau ada cara makanan tradisional tuh masih banyak. Sekarang sih kalau mungkin lebih harus dipromosikan kali ya, karena kan makanan sekarang kan lebih cepat saji, lebih cepat gitu. Lebih banyak orang lebih suka karena lebih praktis. Itu aja sih. kuliner adalah identitas, bukan hanya sekedar makanan di atas piring, tetapi juga warisan yang menyimpan cerita panjang tentang budaya, sejarah, dan kehidupan. Setiap resep yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah bagian dari perjalanan sebuah peradaban yang membentuk jati diri suatu komunitas. Namun, di tengah arus modernisasi, banyak kuliner tradisional yang mulai tergerus zaman, perlahan menghilang dari meja makan kita. Kini, tantangan bagi kita adalah bagaimana menjembatani tradisi dengan tren masa kini. Bagaimana kita memastikan bahwa makanan khas yang penuh makna ini tidak hanya menjadi kenangan, tetapi untuk hidup berkembang dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Karena lebih dari sekedar rasa, kuliner tradisional adalah cerminan dari siapa kita, di mana kita berasal, dan bagaimana kita melihat masa depan warisan budaya kita. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menikmati, tetapi menjaga, merawat, dan melestarikan. Mengenal kembali cita rasa asli, memahami proses pembuatannya, dan menyadarkan kesadaran akan pentingnya melindungi warisan kuliner adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar. Jangan biarkan cita rasa khas Betawi memudar. Kenali, cintai, dan teruskan ke generasi berikutnya. Jadilah bagian dari perjalanan panjang ini, karena kuliner bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang kehidupan. Ini adalah cerita kita, kitalah yang menentukan bagaimana ini akan berlanjut ke depan.